Welcome to Comcast. Together we speak, together we learn. Halo sobat yang ada di luar sana. Kali ini kita akan membahas salah satu artikel yang dimana ini merupakan artikel yang dibuat berdasarkan penelitiannya guys, yaitu analisis dampak perilaku fear out, missing out atau FOMO di kalangan pengguna media sosial. Artikel ini ditulis oleh Kak Rahmawati Latif dari Program Studi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Mau tahu isinya apa? Yuk kita bahas bersama. Perilaku fear of missing out atau FOMO merupakan efek sisi gelap penggunaan media sosial yang berlebihan dan tidak terarah. Studi ini bertujuan mengkurasi, menganalisis, dan mensintesis pengetahuan mengenai dampak negatif perilaku FOMO di kalangan pengguna media sosial. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis atau Systematic Literature Review yang sering disingkat SLR dengan meriset 14 artikel penelitian empiris yang diperoleh dari basis data Google Scholar dengan rentan waktu 2018 hingga 2024. Hasil penelitian menemukan 11 dampak negatif dari perilaku FOMO yang umumnya menerpa kelompok rentan, yaitu kelompok masyarakat yang berusia remaja dan mahasiswa yang notabene adalah Gen Z. Wah, cukup berpengaruh juga ya sobat. Berikut merupakan tabel ringkasan komprehensif artikel penelitian mengenai dampak negatif perilaku FOMO di kalangan pengguna media sosial. Berdasarkan hasil tinjauan literatur sistematik dari 14 artikel penelitian, maka ditemukan beberapa dampak negatif dari perilaku FOMO di kalangan pengguna media sosial. Penelitian ini mengkhususkan untuk temuan dampak negatif karena perilaku FOMO lebih banyak menghadirkan dampak yang negatif berbanding dampak yang positif. Yang pertama, kelelahan mengakses media sosial dan privasi yang terusik. Kelelahan media sosial didefinisikan sebagai kecenderungan pengguna media sosial untuk mundur dari penggunaan media sosial ketika mereka kewalahan dengan terlalu banyak situs, terlalu banyak potongan konten, terlalu banyak teman dan kontak, dan terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk mengikuti perkembangan dengan koneksi ini. FOMO sebagai prediktor kesejahteraan psikologis. Berdasarkan UU nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, maka disebutkan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara, agar dapat hidup dan layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Di sisi lain, para ilmuwan menyebutkan bahwa FOMO adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kesejahteraan psikologis. Yang ketiga, adiksi atau kecanduan media sosial dan ketakutan kehilangan eksistensi dalam kelompok afiliasinya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Linda Kusuma, Dewi Raharjo, dan Kristiana Harisochiningsih tahun 2022 dengan jumlah partisipan 67 mahasiswa aktif, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana menemukan bahwa semakin tinggi tingkat fear of missing out atau FOMO, maka semakin tinggi pula tingkat adiksi media sosial, dan sebaliknya, semakin rendah tingkat fear of missing, maka semakin rendah pula tingkat adiksi media sosial. Dengan demikian, FOMO salah satu penyebab adiksi terhadap media sosial. 4. Perilaku konsumtif dan sikap hedonisme khalayak. Hedonisme ialah sikap individu di mana individu tersebut menggunakan waktunya secara dominan untuk bergembira bersama orang terdekat, dalam kurung teman satu grup. Ia juga cenderung selalu ingin menjadi unggul di lingkungan sosialnya. Sedangkan perilaku konsumtif merupakan perilaku individu yang membeli barang didasari oleh keinginan dan bukannya kebutuhan, dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan yang kelima, membentuk perilaku phabing dan nomofobia. Istilah phabing merupakan sebuah singkatan dari kata phone dan snubbing.
yang digunakan untuk menunjukkan sikap menyakiti lawan bicara dengan menggunakan smartphone yang berlebihan. Dan masih banyak lagi sifat negatif dari FOMO yang bisa kalian baca dan dapatkan pada artikel ini. Nah, jadi gimana guys? Mau jadi bagian dari pasukan FOMO ini? Kalau aku sih enggak ya, karena dapat menguras waktu dan tenaga yang terbuang begitu saja. Sedari sekarang, kita harus bisa mengelola waktu dengan baik, sehingga tidak terasa disita oleh kecanggihan media sosial. Melalui riset ini diharapkan peran orang tua, keluarga, pendidik di sekolah ataupun di kampus, komunitas remaja, pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat mampu mengedukasi kepada kelompok rentan pengguna media sosial untuk lebih kritis, bijaksana, dan selektif dalam penggunaan media sosial. Sekian dari kami, thanks for watching.